kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Arab Saudi kini mulai menunjukkan tanda-tanda kejayaan setelah kembalinya pelatih legendaris mereka, Hervé Renard. Sejak kepulangannya, timnas Arab mulai bermain dengan gaya yang lebih energik dan penuh semangat. Seolah mengingatkan dunia akan potensi besar yang pernah mereka miliki sebelumnya. Hasil imbang melawan tim Socorros Australia menjadi petanda awal bahwa Arab Saudi di bawah Renard bisa kembali bersaing di level internasional. Ada harapan besar bahwa mereka bisa mengulangi prestasi gemilang yang pernah mereka raih di masa lalu. Terlebih dengan permainan fisik dan strategi solid yang menjadi ciri khas The Green Falcon. Namun, perjalanan Arab Saudi tidak selalu mulus. Sebelumnya, meskipun tim ini sempat dilatih oleh pelatih profesional terkenal Roberto Mancini, hasil yang diharapkan justru tak tercapai. Arab Saudi mengalami masa suram yang penuh kekecewaan. Dengan permainan yang terlihat kehilangan arah dan identitas mereka. Di bawah kepelatihan Mancini, banyak yang merasa tim ini justru mundur ketimbang berkembang dengan penurunan kualitas yang cukup signifikan. Lantas bagaimana Hervé Renard mengembalikan Arab Saudi pada filosofi lamanya? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers seperti biasa pastikan dulu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sebelum masa di mana Roberto Mancini mendukangi timnas Arab, The Green Falcon sempat mencicipi era emas di periode pertama Hervé Renard. Di bawah asuhan Renard, Arab Saudi berhasil menunjukkan kekuatan yang jarang dilihat dari tim-tim Asia lainnya. Gaya permainan mereka yang penuh energi dan fokus pada kekuatan fisik membuat Arab Saudi jadi tim yang tidak bisa diremehkan. Hervé Renard sendiri terkenal sebagai pelatih yang paham sekali bagaimana mengelola tim dengan potensi besar dan mengoptimalkan pemain-pemain yang ia miliki. Meskipun tidak semuanya punya pengalaman internasional yang luas. Arab Saudi kala itu secara mengejutkan berhasil menumbangkan Argentina, tim raksasa sepak bola yang punya sejarah panjang di panggung dunia. Menang dari tim sekelas Argentina jelas bukan pencapaian yang main-main. Banyak orang menganggap ini menjadi salah satu hasil pertandingan paling berkesan dalam sejarah Arab Saudi di kancah internasional. Hervé Renard sukses membuat Arab Saudi jadi buah bibir, bukan cuma di Asia tapi juga di dunia. Kemenangan atas Argentina ini bukan cuma soal 3 poin atau presis, tapi lebih ke bukti bahwa tim dari Asia juga bisa mengimbangi, bahkan mengalahkan tim dari Amerika Selatan yang terkenal tangguh. Keberhasilan ini membuat Arab Saudi dan Renard jadi sorotan, khususnya di kalangan para pecinta sepak bola. Setelah itu banyak yang berharap Arab Saudi bakal terus konsisten tampil bagus di level internasional dan mungkin bisa bersaing lebih jauh lagi di masa mendatang. Namun sayangnya, di balik kesuksesannya, Hervé Renard akhirnya memilih mundur dari timnas Arab Saudi. Keputusan ini ia ambil setelah dirinya mendapat panggilan dari timnas wanita Prancis, dan sebagai patriot sejati, dia tidak bisa menolak tawaran negaranya itu. Pengunduran diri buat Hervé Renard jadi pukulan telak buat Arab Saudi, yang kala itu sudah terbiasa dengan gaya kepelatihannya. Banyak yang merasa kehilangan karena mereka tahu mencari pengganti yang punya kapasitas level Renard tidak akan mudah. Pasca ditinggal Hervé Renard, Arab Saudi kemudian menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih baru. Namun Mancini tentu sudah tidak asing lagi dengan dunia sepak bola. Apalagi setelah dirinya sukses membawa Italia juara di Euro 2020. Pada awalnya banyak yang merasa optimis dengan kehadiran Mancini, berharap dia bisa meneruskan jejak Renard atau bahkan mengangkat prestasi Arab Saudi ke level yang lebih tinggi lagi. Namun sayangnya, harapan tersebut tidak berjalan mulus seperti apa yang dibayangkan. Mancini punya gaya kepelatihan yang jauh berbeda dari Renard.
Katakanlah jika Renard suka mengandalkan kekuatan fisik dan pressing yang intens, Mancini lebih suka mengarahkan strateginya ke arah taktik dan penguasaan bola. Gaya penguasaan taktikal bukanlah gaya permainan yang buruk. Tapi masalahnya, gaya ini justru dianggap kurang cocok dengan pemain-pemain Arab Saudi yang sudah terbiasa mengandalkan fisik. Akibatnya, Green Falcon jadi kehilangan identitas di bawah arahan Mancini. Dari yang tadinya tangguh dan agresif, permainan Arab Saudi jadi lebih lambat dan terkesan hati-hati, yang justru membuat mereka sering kalah dalam duel-duel krusial. Selain itu, Mancini juga menghadapi kendali dalam hal pilihan pemain, karena tidak banyak pemain muda yang siap tampil di level tinggi. Mancini akhirnya terpaksa mengandalkan pemain-pemain senior yang sudah melewati masa puncaknya. Hal ini tentunya membuat performa Arab Saudi makin menurun, karena kurangnya kecepatan dan stamina yang biasanya dimiliki pemain muda. Strategi Mancini yang lebih fokus pada penguasaan bola juga tidak bisa diterapkan dengan maksimal, karena dia tidak punya tipe pemain yang pas untuk gaya tersebut. Pada akhirnya prestasi Arab Saudi di bawah Mancini tidak berjalan sesuai ekspektasi. Dari 18 laga yang ia jalani bersama Green Falcon, hanya meraih 7 kemenangan, 5 kali imbang dan 6 kali kalah. Bahkan dalam 5 pertandingan terakhirnya, Arab hanya mendapatkan 1 kemenangan tipis melawan Tiongkok 2-1. Setelah melihat kemunduran prestasi Arab, akhirnya Federasi Sepak Bola Arab Saudi memutuskan untuk mengakhiri kontrak bersama Mancini. Banyak pihak yang merasa kecewa dengan kinerjanya, dan mereka berharap bisa kembali menemukan sosok pelatih yang lebih sesuai dengan gaya dan kebutuhan tim. Setelah pemecatan Mancini, Arab Saudi rupanya tidak butuh waktu lama untuk menemukan pengganti yang ideal. Keputusan yang mengejutkan banyak pihak dari Hervé Renard yang akhirnya kembali untuk memimpin Green Falcon. Keputusan ini disambut antusias oleh para pemain dan fans, karena mereka tahu bagaimana Renard sangat memahami gaya bermain yang cocok buat Arab Saudi. Di tangan Renard, tim ini sudah kembali ke permainan fisik dan agresif yang sudah jadi ciri khas mereka. Kembalinya Renard langsung memberikan efek positif pada performa tim. Terbukti di awal pertandingannya bersama Australia, Arab Saudi bersama Renard berhasil menahan imbang Socceroos dengan permainan yang solid dan agresif. Di laga ini Renard menerapkan formasi 4-1-4-1 yang menekankan pada pertahanan ketat dan menunggu momentum serangan balik yang cepat. Strategi ini rupanya sukses membuat Australia kerepotan dalam mengendalikan pertandingan. Arab bahkan sebenarnya sempat mencetak gol lewat tendangan dari Sultan Al-Ghanam di menit ke-5 injury time. Sayangnya, gol tersebut harus dianulir setelah wasit mengecek VAR, menunjukkan Ali Al-Bulayi berada dalam posisi offside. Arab Saudi tampil sangat impresif menunjukkan kalau mereka siap kembali bersaing di level tinggi. Performa impresif ini tidak cuma soal hasil imbang, tapi juga soal bagaimana Arab Saudi kembali menemukan identitasnya. Pemain-pemain mereka terlihat lebih nyaman di lapangan, dan Renard berhasil membangun chemistry yang kuat di antara mereka. Fans yang tadinya kecewa dengan permainan Arab Saudi di bawah Mancini, ini bisa kembali merasa optimis. Mereka merasa Renard adalah sosok yang tepat untuk mengangkat kembali prestasi di Green Falcon. Dengan Hervé Renard kembali memimpin, tentunya masa depan Arab Saudi di kancah internasional terlihat lebih cerah. Pelatih ini sudah punya catatan prestasi yang bagus bersama Green Falcon, dan fans percaya bahwa tim ini bisa kembali ke kejayaan. Kesuksesan mengalahkan Argentina beberapa tahun lalu adalah bukti nyata kalau mereka bersama Renard bisa bersaing dengan tim-tim kuat dari luar Asia. Dan bukan tidak mungkin prestasi serupa bisa terulang di masa depan. Arab Saudi mungkin belum sampai di level tim-tim besar dunia. Tapi dengan Renard di sisi mereka, banyak yang berharap tim ini bisa terus berkembang. Renard juga sudah menunjukkan kalau dirinya punya strategi dan visi jangka panjang untuk membangun tim yang kompetitif. Dengan pendekatan yang mengutamakan kekuatan fisik dan kedisiplinan, Arab Saudi bisa jadi lawan yang sulit dihadapi, terutama di turnamen-turnamen besar. Hal ini tentu jadi angin segar bagi perkembangan sepak bola Arab Saudi. Karena mereka bisa punya regenerasi yang baik dan punya potensi untuk jadi tim besar di Asia dan dunia. Banyak yang tak yakin dengan kembalinya Renard, tim ini punya kesempatan besar untuk meraih kejayaan lagi.
Yang jelas, perjalanan ini masih panjang, tapi dengan semangat dan tekad yang ada, Arab Saudi berpotensi besar untuk terus berkembang. Football Lovers, demikianlah pembahasan mengenai kebangkitan timnas Arab Saudi bersama dengan pelatih Hervé Renard. Menurut Football Lovers, apakah Arab bisa kembali tampil impresif di bawah Renard? Coba komen di bawah ya.